Assalamualaikum semuanya, apa kabar warga bumi? Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya. Dan jangan lupa untuk bernafas. Bagi kalian yang pertama kali nonton channel ini, selamat datang. Nama aku Bi dan hari ini aku akan membahas tentang sejarah Perang Dunia Pertama. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi update terbaru. Adalah perang global yang berpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang dibagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu yang berdasarkan estet 3 yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia, dan kekuatan sentral yang terpusat pada 3 aliansi yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Kedua aliansi ini melakukan reorganisasi dan memperluas diri ketika banyak negara yang berpartisipasi dalam perang. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi di salah satu perang terbesar dalam sejarah ini. Lebih dari 9 juta tentara jatuh, terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi yang meningkatkan tingkat mematikan senjata tanpa mempertimbangkan peningkatan perlindungan atau mobilitas. Perang Dunia I adalah konflik paling mematikan ke-6 dalam sejarah dunia, sehingga membuka jalan untuk berbagai perubahan politik seperti revolusi di berbagai negara yang terlibat. Negara yang terlibat Perang Dunia Pertama terbagi menjadi 2 blok. Yang pertama adalah blok Sekutu yang terdiri dari Rusia, Perancis, Britania Raya, Kanada, Italia, dan Amerika Serikat. Blok yang kedua yaitu blok sentral yang terdiri dari Austria-Hungaria, Jerman, Kekaisaran Ottoman, dan Bulgaria. Latar belakang Perang Dunia Pertama yaitu pada abad ke-19. Kekuatan besar di Eropa berusaha untuk menjaga keseimbangan kekuatan di seluruh Eropa. Sehingga pada tahun 1900 dimunculkan jaringan aliansi politik dan militer yang kompleks di benua ini. Dimulai pada tahun 1815 dengan aliansi suci antara Prusia, Rusia, dan Australia. Kemudian pada bulan Oktober 1873, Kanselir Jerman Otto von Bismarck menegosiasikan Dreikaiserbuch antara monarki Austria-Hungaria, Rusia, dan Jerman. Perjanjian ini gagal karena Austria-Hungaria dan Rusia tidak bisa setuju pada kebijakan Balkan, meninggalkan Jerman dan Australia-Hungaria dalam aliansi yang dibentuk pada tahun 1879 yang disebut Aliansi II. Hal ini dipandang sebagai metode melawan pengaruh Rusia di Balkan. Ketiga Kekaisaran Ottoman terus melemah. Pada tahun 1882, aliansi ini meluas ke Italia dan menjadi Triple Aliansi. Setelah tahun 1870, konflik Eropa terhindar melalui perjanjian jaringan yang direncanakan dengan hati-hati antara Kekaisaran Jerman dan seluruh Eropa yang dirancang oleh Bismarck. Dia berusaha untuk menahan Rusia untuk tetap di sisi Jerman untuk menghindari Perang Dunia Depan dengan Perancis. Ketika Wilhelm II naik tahta sebagai Kaisar Jerman, Bismarck dipaksa untuk pensiun dan sistem aliansi yang perlahan pada tahun 1904, Inggris menandatangani serangkaian perjanjian dengan Perancis, yaitu Estet Cordial, dan pada tahun 1907 Inggris dan Rusia menandatangani Konvensi Anglo-Rusia, memungkinkan Inggris memasuki konflik yang akan melibatkan Perancis dan Rusia. Sejak pertengahan 1890-an dan seterusnya, Imperial Angkatan Laut Jerman yang didirikan oleh Laksamana Alfred von Tirpitz untuk menyaingi Inggris Royal Navy untuk dunia supremasi laut. Akibatnya, setiap negara berusaha untuk mengalahkan negara-negara lain dalam hal kapal modal. Dengan peluncuran HMS Dreadnought tahun 1906, perlombaan senjata antara Inggris dan Jerman akhirnya meluas ke seluruh Eropa. Dengan semua kekuatan-kekuatan besar memanfaatkan basis industri mereka untuk memproduksi peralatan dan senjata yang diperlukan untuk konflik pan-Eropa. Antara 1908 dan 1913, belanja militer dari kekuatan Eropa meningkat sebesar 50%. Perluasan wilayah dilakukan negara-negara Eropa tersebut untuk memenuhi kebutuhan industrinya, seperti Inggris menduduki Malaysia, Singapura, India, Afrika Selatan, dan Mesir.
Bangsa Prancis berhasil menduduki Kamboja, Laos, Maroko, dan Tunisia. Bangsa Jerman berhasil menduduki Afrika Barat Daya, sedangkan Italia berhasil menduduki Afrika Utara. Usaha memperluas daerah jajahan ini seringkali ekonomi berkembang menjadi persaingan politik. Sebab umum Perang Dunia yang kedua yaitu persekutuan antar negara, yakni Triple Alliance 1882 antara Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia. Triple Alliance adalah persahabatan militer antara Jerman, Australia, Hongaria, dan Italia. Sejarah persahabatan ini mulai pertama kali sejak Australia-Hongaria mengalami krisis ketika menghadapi konflik Bosnia. Pada saat itu, Bosnia telah dibantu oleh Serbia dan Rusia, maka Australia-Hongaria meminta dukungan dari Jerman yaitu pada tahun 1879. Seperti Jerman, Italia memiliki keinginan yang serupa dalam hal menjaga kestabilan nasional. Tambah lagi, Italia sedang berselisih dengan Prancis memperebutkan Tunisia pada tahun 1881. Maka pada tahun 1882, Italia menjalin kerjasama antara dua negara yakni Jerman dan Australia-Hongaria. Ketiga negara ini memiliki keinginan yang sama untuk menjadi great power atau adik kuasa pada awal abad ke-20 nanti. Istilah yang diberikan kepada ketiga negara ini adalah Central Power atau Blok Sentral. Yang kedua adalah Triple Estate yang terdiri dari Prancis, Inggris, dan Rusia. Sejarah persahabatan ini mulai terlihat jelas setelah ditandatangani Anglo-Russian Estate atau Anglo-Russian Convention pada tahun 1907 di St. Petersburg yang ditandatangani oleh Alexander Izvolsky, Menteri Luar Negeri Kekaisaran Rusia, dan Sir Arthur Nicholson, Duta Besar Inggris di Rusia. Hasil dari Anglo-Russian Estate itu menggambarkan masing-masing mereka diharuskan saling memperbaiki hubungan diplomatik, memperbesar kekuasaan, dan memiliki pola pengaruh tersendiri di Iran, Afghanistan, dan Tibet. Dari persekutuan dan persetujuan yang tiga inilah, maka pada puncaknya berdiri persekutuan yang sangat erat antara Inggris, Perancis, dan Rusia yang kita kenal sebagai Blok Sekutu. Pada tanggal 28 Juni 1914, pemerintah Australia mengutus putra mahkota Australia, Franz Ferdinand, dengan tujuan untuk memenangkan rakyat Slavia di Sarajevo, Bosnia. Akan tetapi ia ditembak mati oleh seorang pemberontak Serbia bernama Gavrilo Princip. Dari hasil penyelidikan kasus tersebut, ternyata pembunuhan tersebut sudah direncanakan sebelumnya di Belgrado, Serbia. Adapun yang terlibat dalam rencana pembunuhan tersebut ialah pihak militer dan pemerintah Serbia. Pada tanggal 23 Juli 1914, Menteri Luar Negeri Austria Leopold von Berchtold mengeluarkan ultimatum yang berisi sebagai berikut. Pemerintah Serbia harus menindas semua gerakan anti-Austria di Serbia dan memecat pejabat-pejabat yang bersalah. Para pejabat Austria diizinkan untuk membantu gerakan penindasan kaum pemberontak dan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang terlibat dalam pembunuhan putra mahkota Austria. Jawaban ultimatum tersebut ditunggu dalam waktu 48 jam. Pemerintah Serbia akan memenuhi sebagian besar tuntutan Austria, tetapi diikuti dengan tindakan mobilisasi menghadapi perang. Pemerintah Austria menganggap jawaban ultimatum tersebut tidak memuaskan sehingga mengumumkan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Dampak Perang Dunia Pertama yaitu pada bidang politik, yaitu munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslovakia, Kroasia, Yugoslavia, Hongaria, Irak, Iran, Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan Syria. Munculnya paham-paham baru seperti fasisme di Italia, nasisme di Jerman, nasionalisme di Turki, militerisme di Jepang, dan komunisme di Rusia. Pada bidang sosial, Perang Dunia I membutuhkan pelengkapan sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar. Dengan demikian, buruh semakin dibutuhkan sehingga kedudukan buruh dan wanita semakin penting. Perang yang berkepanjangan menimbulkan rasa marah, bosan, ngeri sehingga memunculkan keinginan perdamaian, maka dibentuk League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa pada 1919. Pada bidang ekonomi, selama Perang Dunia Pertama berkecamuk, perekonomian tidak mendapat perhatian yang layak. Akibatnya krisis ekonomi yang dahsyat melanda dunia. Hal ini dikenal dengan sebutan Malaise 1929. Berakhirnya Perang Dunia Pertama diakhiri dengan kemenangan Blok Sekutu dan kekalahan Blok Sentral.
Penyelesaian Perang Dunia Pertama dilakukan dengan mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian yang diantaranya sebagai berikut. Perjanjian Versailles. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 28 Juni 1918. Isi perjanjian dari Versailles antara lain: 1. Jerman menyerahkan Alsace-Lotharingen kepada Prancis dan Eupen-Malmedy kepada Belgia. Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdeka di bawah LBB. Jerman kehilangan semua daerah jajahannya dan diserahkan kepada Inggris, Prancis, dan Jerman membayar ganti kerugian perang sebesar 132 miliar marks emas kepada sekutu. Daerah Jerman sebelah barat Sungai Rhine diduduki sekutu sebagai jaminan selama 15 tahun. Yang kedua adalah Perjanjian Saint-Germain. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 10 November 1919. Perjanjian ini untuk menyelesaikan permasalahan antara sekutu dan Australia. Yang ketiga adalah Perjanjian de Neuilly. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 27 November 1919. Perjanjian ini dilakukan oleh sekutu dan Bulgaria. Isi perjanjian ini adalah bahwa Bulgaria menyerahkan daerah pantai Aegean kepada Yunani. Yang keempat adalah Perjanjian Sevres. Perjanjian Sevres dilakukan pada tanggal 20 Agustus 1920. Negara yang berperan dalam perjanjian ini adalah sekutu dan Turki. Isi perjanjiannya adalah: 1. Daerah Turki diperkecil sehingga tinggal Konstantinopel dan sekitarnya. 2. Daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan. Begitulah sejarah dari Perang Dunia Pertama. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-teman kalian ya, biar sama-sama kita menambah ilmu baru. Saya Bi dan sampai jumpa. Assalamualaikum.